Ceplas-ceplos, tak suka basa-basi. Demikian orang menggambarkan sosok Ety Thoyib. Ety warga kampung Cikareo, Desa Cidadap, Kecamatan Cingambul, Majalengka, Jawa Barat. Di suatu hari di tahun 2000, usai anak tunggalnya Didin yang berusia 6 tahun disunat, Ety berangkat bekerja ke Arab Saudi sebagai TKI. Tujuannya sama dengan mayoritas TKI lainnya, ingin memperbaiki perekonomian keluarga sebab penghasilan suaminya yang cuma buruh tani tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga. Ety optimis dia pun bisa sukses seperti teman-temannya yang lain yang kehidupannya membaik setelah bekerja di luar negeri. Saat itu di Jawa Barat, Majalengka memang dikenal sebagai salah satu daerah pemasok TKI. Dan wanita banyak yang menjadi TKI karena dianggap punya peluang kerja lebih tinggi sebagai ART. Demikianlah Ety tiba di tujuan dan tinggal di kota Taif yang berjarak tempuh sekitar 1 jam lebih dari kota suci Mekah. Di Taif, Eli bekerja sebagai ART di rumah keluarga Faisal Al-Ghamdi. Sehari-hari dia memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan majikannya Faisal dan istri beserta keempat anak mereka, termasuk si bungsu Abdul Aziz yang baru saja lahir seminggu setelah Ety mulai bekerja. Pekerjaan Ety berjalan normal, tidak ada terdengar masalah atau konflik. Namun kurang lebih setahun kemudian pada 2001 terjadi peristiwa yang mengubah hidup Ety. Pagi itu, usai sarapan, sang majikan Faisal yang menurut Ety sakit-sakitan mengeluh tidak enak badan. Dia kemudian pergi ke rumah sakit dengan menyetir mobil sendiri. Namun tak lama kemudian, pihak rumah sakit mengabari Faisal telah meninggal dunia karena penyakitnya. Keluarga terkejut, begitu juga Ety saat mengetahui Faisal pergi begitu cepat dan tiba-tiba. Keluarga Al-Ghamdi berduka. Sementara Ety seperti biasa melakukan tugasnya sebagai ART. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu sejak kepergian Faisal. Kehidupan keluarga Al-Ghamdi mulai berjalan normal. Namun di bulan keempat, tepatnya pada Januari 2002, terjadi hal mengejutkan. Majikan perempuan Ety alias istri Faisal menuding Ety lah penyebab kematian Faisal. Wanita itu beserta anak-anaknya menuduh Ety bersekongkol dengan pacarnya mencampurkan racun pestisida ke yogurt yang dimakan Faisal. Menurut sang istri, motif Ety membunuh karena Faisal marah ketika memergoki Ety berpacaran dengan pria India yang bekerja di sebuah toko yang tak jauh dari rumah mereka. Ety membantah dia tidak pernah meracuni Faisal, tapi majikannya melaporkan hal itu kepada polisi dan polisi pun menangkap Ety. Ety dijebloskan ke penjara tanpa disertai bukti-bukti kuat seperti bukti forensik atau medis yang menunjukkan Faisal memang meninggal karena diracun. Saat itu, sistem perlindungan WNI di luar negeri juga belum memadai. Sejak awal kasus diproses pihak berwajib Arab Saudi, Ety tidak mendapat pendampingan hukum dan penerjemah. Ety kemudian diminta menandatangani surat pengakuan dengan iming-iming akan segera dipulangkan ke Indonesia. Ety yang tidak mengerti menurut saja, padahal surat yang ditandatanganinya itu berisikan pernyataan bahwa dirinya memang meracun majikannya Faisal. Akibatnya tentu saja fatal. Proses hukum yang dijalani Ety berlangsung bertahun-tahun. Pada 2007, hakim yang mengambil keputusan berdasarkan surat pengakuan yang sudah ditandatangani Ety menjatuhkan vonis mati qisas pada Ety. Qisas berarti pembalasan setimpal, yakni nyawa dibayar nyawa. Namun dalam hukum Saudi, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku dan mengganti hukuman mati dengan diat atau uang darah semacam uang tebusan. Setelah vonis mati dijatuhkan pada Ety, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, namun prosesnya tidak mudah. Meski hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi baik, tapi kasus-kasus pidana yang melibatkan pekerja migran seringkali sensitif karena melibatkan hukum keluarga, syariat, dan kedaulatan negara. Pemerintah melakukan berbagai upaya, pendekatan diplomatik, negosiasi hingga permohonan maaf resmi. Namun keluarga korban, yakni sang istri dan ketiga anaknya,
tetap bersikeras menuntut Kishas. Eti harus dihukum mati. Namun saat itu sebenarnya Eti masih punya harapan mendapatkan maaf dari Abdul Aziz, anak bungsu majikannya. Demikianlah ketika si bungsu cukup umur dan diperbolehkan memberi pendapat, dia pun menyatakan tidak memaafkan Eti. Eti seolah menghadapi jalan buntu. Untunglah di tahun 2017, setelah melalui proses negosiasi yang sangat panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia, keluarga korban akhirnya bersedia memaafkan Eti. Namun syaratnya sangat berat. Uang diat sebesar 30 juta rial atau sekitar 107 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar bahkan untuk standar diat di Saudi. Pemerintah Indonesia lewat kantor perwakilan di Arab Saudi kembali melakukan negosiasi. Dan 2 tahun kemudian pada 2019, keluarga korban bersedia menurunkan nilai diat menjadi 4 juta rial atau sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dari mana uangnya? Jadilah pemerintah Indonesia melakukan penggalangan dana dari berbagai pihak. Sementara itu, Eti tetap berada di penjara. Dia melewati hari-hari dengan khusyuk beribadah, meskipun dia berada dalam ketidakpastian, tidak tahu apakah uang diat akan bisa terkumpul atau tidak. Jika terkumpul, dia akan bebas. Jika tidak, dirinya akan dieksekusi pancung. Selama berada di penjara, Eti sedikit terhibur ketika keluarganya dari Indonesia beberapa kali mengunjunginya. Didin Rosidin, anak tunggal Eti yang telah dewasa, mengatakan sudah 3 kali dirinya bertemu sang ibu atas bantuan pemerintah yang memberikan fasilitas kepada anggota keluarga TKI yang sedang bermasalah di luar negeri. Ketemu mamah sudah 3 kali, pertama tahun 2015, 2016, dan 2018. Dikasih waktu tidak lama, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dijaga ketat juga. Saat bertemu, kita banyak cerita. Saya selalu beri mamah motivasi agar sabar, tenang, agar mamah segera pulang, kata Didin. Didin juga terharu dan bangga mendengar sang ibu yang rajin beribadah selama di penjara bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Kabar gembira akhirnya datang ketika uang diat telah terkumpul. Jumlah terbesar berasal dari Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqoh yang merupakan lembaga filantropi di bawah naungan NU atau Nahdlatul Ulama yang dalam waktu 7 bulan berhasil mengumpulkan dana sebesar 12,5 miliar rupiah atau 80% dari total diat yang harus dibayarkan. Pihak lainnya yang turut menyumbang adalah para dermawan, kalangan pengusaha, birokrat, politisi, akademisi, dan masyarakat Jawa Barat. Demikianlah akhirnya uang diat sebesar 4 juta rial atau 15,5 miliar rupiah dibayarkan kepada keluarga Al-Ghamdi. Setelah sekitar 18 tahun di penjara, Eti lolos dari hukuman mati di Arab Saudi. Dia diizinkan pulang dan tiba di tanah air pada 6 Juli 2020 bertepatan dengan pandemi COVID. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Eti langsung dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina terlebih dulu. Ternyata dirinya positif COVID. Setelah melewati masa karantina dan dinyatakan bebas COVID, Eti berangkat menuju kampungnya didampingi anak tunggalnya Didin Rosidin dan Ketua Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Jakarta, Eti menempuh perjalanan sekitar 5 jam dan akhirnya tiba di Desa Cidadap, Majalengka pada Kamis 30 Juli 2020 pukul 11 malam disambut sanak saudara dan ratusan warga. Mereka melantunkan salawat menyambut kedatangan Eti. Di halaman kantor Desa Cidadap berjajar karangan bunga ucapan selamat datang antara lain dari Bupati Majalengka. Dalam wawancara dengan media, Eti mengatakan dirinya tidak dendam kepada siapapun dan tidak menyalahkan siapapun. Semua ada hikmahnya. Selama 18 tahun di penjara, dirinya diperlakukan dengan baik. Dia merasa tinggal di penjara seperti tinggal di pesantren, sebab di sanalah dia akhirnya menekuni agama dan berhasil menghafal Al-Quran, hadis-hadis, dan mempelajari kisah dan riwayat perjuangan Nabi. Di penjara, Eti bahkan pernah meraih juara 4 membaca Al-Quran dalam lomba MTQ. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Mungkin ini sudah takdir saya. Mungkin saya harus masuk penjara karena difitnah orang. Siapa yang sebenarnya memfitnah Eti?
Ternyata informasi Eti meracun majikan berasal dari Emma alias Aminah, sesama WNI yang juga bekerja sebagai ART di rumah keluarga Faisal Al-Ghamdi. Jadi begini, beberapa bulan setelah Faisal meninggal, Emma mengadu kepada keluarga majikan bahwa Eti lah yang telah membunuh Faisal dengan cara meracuninya. Informasi itu direkam seorang anggota keluarga majikan dan kemudian disampaikan kepada polisi sebagai bukti. Rekaman itu kemudian diperdengarkan penyidik kepada Eti saat diinterogasi. Usai pemeriksaan, Eti yang tidak mendapat pendampingan hukum dan memiliki kemampuan bahasa Arab terbatas, mengaku dirinya lah yang telah meracun majikannya. Namun setelah bebas, kepada media Eti mengatakan, "Saya tidak bersalah, tapi mungkin dosa saya yang menghukum saya. Mungkin itu kesesatan saya." Ibu rindu apa, Bu? Rindu ya tanah air sendiri. Ibu bekerja di sana berapa lama, Bu? Apa? Bekerja berapa lama? Bekerja berapa? 1 tahun 8 bulan. Selama 2 Selama tahun. penjara mungkin 18. Bu, sampai saat ini yakin Ibu nggak salah, Bu, ya? Nggak salah apanya? Nggak bersalah gitu? Ya enggak, saya nggak merasa bersalah. Nanti Allah yang jawabnya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.